Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man da'a bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnatihi wa risalatihi wa bi syari'atihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aydan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minal aminina wasyakirina wal 'amilina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan seraya kita mohonkan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, panutan dan teladan kita, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah yang senantiasa taat dan patuh kepada risalah yang diembannya dan senantiasa menapaki uswah hasanah yang dicontohkannya. Semoga kita, anak-anak dan keluarga kita, demikian juga generasi di belakang kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa di dunia dapat menghidupkan sunnahnya dan kelak di yaumil akhir layak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Sahabat fillah, para pemirsa kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah, Kormaku edisi hari ke-9 di bulan Ramadan. Saya kembali menjumpai sahabat fillah, terutama anak-anakku dan para ayah bunda di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan melalui acara ini menjadi penyambung ukhuwah dan juga sambung rasa yang sejatinya di bulan Ramadan seperti ini sedang semangat-semangatnya para santri itu ada di pondok ya untuk mengkaji, bahkan nanti ditutup dengan iktikaf. Nampaknya bulan Ramadan hari ini berbeda. Allah anugerahkan melalui wabah menjadikan Ramadan bersama keluarga. Ayah bunda dengan para putra putrinya, santriwan santriwati ada di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, Ramadan tetap indah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Insyaallah di hari ini kita akan refresh, kita akan mengingatkan, kita akan menghidupkan kembali kecintaan, keagungan dan keterikatan kita untuk senantiasa mentaati Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Ya. Dan tentu ini menjadi keberkahan tersendiri dan menjadi keagungan Ramadan. Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Pedoman dan petunjuk hidup sekaligus menjadi keberkahan, menjadi keagungan Ramadan. Dan berkah Ramadan hari ini insyaallah kita akan kupas lebih dalam, bangun kecintaan dan pengagungan kita terhadap Al-Quran. Dan bukti kecintaan dan keagungan, pengagungan terhadap Al-Quran tiada lain adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagaimana maksud diturunkannya, yakni menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi penjelas
yang insya Allah dengannya hidup kita akan selamat dunia hingga akhirat. Alhamdulillah para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah yang tadi disampaikan dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi poin pertama, Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya, tidak ada beda pendapat. Ya, bahwa turunnya Al-Qur'an itu adalah di bulan Ramadan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sekaligus menjadi penjelas dari petunjuk Allah yang lainnya. Maka kebayang bagaimana manusia dengan segala keterbatasan akalnya, ya, kalaulah dia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dengan akalnya, tapi sebaik-baik ciptaan dan secerdas-cerdas akal tidak akan mampu menunjuki dirinya agar selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala selain mengkaruniakan kita dengan kesempurnaan ciptaan kita, yang di dalamnya Allah anugerahkan akal. Ya, sebagaimana kajian tempo hari, dengan akal itu kita bisa memikirkan, bisa mengambil kesimpulan, ya, terhadap fakta-fakta yang dipikirkan, bisa menerima kebenaran, bisa membedakan benar dan salah, hak dan batil, baik dan buruk. Nah, tapi secerdas-cerdasnya akal, nggak ada manusia dan nggak akan mampu manusia menunjuki dirinya sendiri menuju jalan keselamatan. Jangankan di akhirat, di dunia saja juga tidak akan bisa. Ya, maka sangat bersyukur dan beruntung keterbatasan akal ini Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, yakni Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tidak tahu apa-apa, ya. Maka Al-Qur'an memberikan petunjuk. Benar dan salah, baik dan buruk, ya. Khair dan syar. Mana petunjuk, mana kesesatan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang belok, ya. Maka sekali lagi, inilah Ramadan. Di antara keagungan dan keberkahan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan ini Al-Qur'an. Nah, satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan diturunkan Al-Qur'an, yakni dengan mengagungkan, dan di antara bentuk mengagungkan, mencintai Al-Qur'an adalah dengan mentaatinya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Menjadikan petunjuk-petunjuk di Quran itu sebagai pedoman. Setiap ucapan yang kita lontarkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap langkah yang kita tempuh, bahkan setiap tekad yang kita bangun, setiap pemikiran yang kita bangun, ya. Sebagaimana kajian juga di tempo hari tentang kepribadian, ada akliyah Islamiyah, ya. Akliyah Islamiyah itu adalah kemampuan berpikir yang dipandu dengan Al-Qur'an, dipandu dengan wahyu, dipandu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, ya,
segala urusan, segala masalah. Begitu. Kemaslahatan, kebaikan yang hakiki buat manusia, Allah tentu Maha tahu. Ya. Maka manusia mentaati Al-Quran artinya pada saat dia memenuhi semua kebutuhan, memenuhi semua keinginan, baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan naluri, ketika dia ada kecenderungan untuk kemudian berbuat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, maka kecenderungan, perbuatan hingga terlaksana perilaku yang kita lakukan itu haruslah berpedoman kepada Al-Quran yang menjadi landasan berfikir. Di sini, sahabat billah rahimakumullah, ya, maka tidak cukup hanya dibaca, meski luar biasa agungnya Quran, dibacanya saja itu menjadi amal soleh. Meski bahkan dibacanya terbata-bata, Allah bahkan beri 2 pahala. Meski dibacanya tanpa memahami makna dan apa maksud di dalamnya, insya Allah tidak usah khawatir. Jangankan 1 kali khatam, 1 juz, 1 surat, 1 ayat, 1 kalimah dari Al-Quran, bahkan 1 huruf dari apa yang dibaca dari Al-Quran, maka setiap huruf itu Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Clear. Ya. Bagaimana amal soleh dan bagaimana pahala dari orang-orang atau ketika kita membaca Al-Quran. Cuma masalahnya Al-Quran bukan sekedar bacaan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk agar orang tidak tersesat jalan. Ya. Maka setelah dibaca, dipelajari, dipahami dengan kemampuan sendiri ataupun bertanya atau mendapat penjelasan dari orang lain, kemudian kita faham bagaimana Al-Quran itu memberikan petunjuk dari apa yang akan kita perbuat, maka gunakanlah petunjuk Al-Quran itu saat kita memiliki kecenderungan dan kemudian melakukan perbuatan dalam rangka memenuhi apapun kebutuhan kita. Kita lapar, ada kecenderungan untuk makan, maka kecenderungan hingga kita makan, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Makanlah dengan adab Islam. Ya. Ketika kita ada kebutuhan untuk keinginan terhadap lawan jenis, maka kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologis hingga kemudian terpenuhinya atau proses pemenuhan itu terjadi, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan. Dan Al-Quran menjelaskan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Meski mungkin dengan mendekati, bahkan dengan zina apalagi bisa memuaskan, terpenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi tentu saja itu adalah bukan menjadi amal soleh, dan itu adalah amal salah. Karena apa yang dilakukan menyalahi Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh, apa yang dituju Al-Quran, tiada lain adalah penuhi kebutuhan itu, salurkan melalui apa yang disyariatkan dalam Al-Quran melalui pintu nikah. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Demikian juga kecenderungan yang lain. Pada saat kita ada sebagai naluriah untuk mensucikan, mengagungkan hingga mengibadahi sesuatu, itu kan naluri, itu panggilan dari apa yang disebut dengan gharidatut tadayyun. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu membawa dan diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah naluri untuk beribadah, mengesahkan, mensucikan dan mengabdi kepada sesuatu. Maka pengabdian, ibadah
mulai kecenderungan hingga aktivitas ibadah itu, jadikanlah petunjuk Quran agar ibadah kita adalah menjadi ibadah yang saleh, ibadah yang benar, ibadah yang menjadi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat tentang ini. Ya, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini kitab, yakni Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa, agar semua aktivitas kita terkategori takwa, makbul, diterima menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anlah sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya. Sahabatillah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah, anak-anakku, ayah bunda dan segenap kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana proses turunnya? Insya Allah sudah kita ketahui bersama kapan, kemudian di mana. Ya, meski mungkin kaitannya dengan pas waktunya ada ikhtilaf, tetapi bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin. Apalagi ditegaskan dengan ayat yang lainnya dalam surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadar. Dan malam qadar itu pasti di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Meskipun tanggalnya tidak ada kepastian ada di tanggal berapa, tapi yang pasti Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan dan Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka menegaskan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira memohon dengan tahanut kepada Allah, memohon petunjuk bagaimana menyelesaikan urusan hidup, urusan masyarakat jahiliyah yang terjadi dan ada di hadapan beliau saat itu. Kaum musyrikin Quraisy tentu saja di mana beliau tinggal dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat pertama. Ya, tepatnya 1 hingga ayat 5 surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Subhanallah. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Karenanya tepat kalau kita sebut bahwa Ramadan itu berkah. Di antara keberkahannya adalah Allah turunkan Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu Allah tunjuk ke kita, tunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan yang tidak akan pernah tersesat selamanya di dunia. Bahkan kelak di akhirat akan menghantarnya kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat bersyukur dengan Ramadan dan sangat bersyukur kita dengan diturunkannya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya menasihati kita, maka di antara nasihatnya adalah tentang Al-Quran ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah was sunnatu rasulillah. Telah aku tinggalkan 2 perkara yang apabila berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. 2 perkara pusaka warisan
tersebut adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jalan keselamatan, inilah petunjuk keselamatan, inilah petunjuk yang tidak pernah akan menjadikan manusia tersesat selamanya, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, selain nanti ada Al-Hadis sebagai petunjuk lainnya, petunjuk tambahan sebagai penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka dua hal ini, Al-Quran dan hadis, adalah sebagai sumber utama, sumber pokok dari petunjuk bagi hamba-hamba. Petunjuk dan sekaligus sebagai sumber hukum dari syariat Islam. Maka sudah selayaknya, mari di bulan Ramadan Mubarak ini kita agungkan Al-Quranul Karim. Mari kita cintai Al-Quranul Karim. Mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita selami petunjuk di dalamnya. Dan tentu saja mari kita berlomba-lomba untuk terikat kepada Al-Quran agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Agar kita tidak tersesat di dunia dan juga kita selamat di yaumil akhirat kelak. Insyaallah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, amal sunnah Allah ganjar dengan pahala amal wajib dibandingkan dengan ketika amal wajib itu dilakukan di luar Ramadan. Maka membaca Al-Quran sebagai salah satu dari amal soleh yang hukumnya sunnah, mari kita perbanyak, mari kita berlomba-lomba, dan mari kita kemudian memiliki target yang sebaik-baiknya, yang seoptimal mungkin di bulan Ramadan. Tentu selain membacanya, juga mempelajarinya, mentadaburi isinya, agar kita akan sampai pada pemahaman yang benar sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, untuk kemudian kita amalkan. Makanya kalau bahasanya orang tua kita dulu, ya, kebiasaan di masjid-masjid di masa yang lalu, ya, di madrasah, atau juga mungkin di tajuk-tajuk, selain di rumah-rumah, ada istilah atau program tadarusan. Ya, bukan membaca, bukan iqra'ul Quran, tapi tadarus Al-Quran. Maknanya selain membaca, kemudian mempelajari isi Al-Quran. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah, tidak boleh ragu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, jangan ada syak, la raiba, la syakka. Meski Al-Quran ini telah berusia 15 abad sejak diterima Rasulullah hingga masa kita ini, Al-Quran hingga saat ini adalah Al-Quran yang sama ketika Quran itu kali pertama diturunkan. Ya, karena Allah lah yang menjaga, Allah lah yang menjamin Al-Quran itu tetap asli adanya. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan az-zikra. Az-zikra ini adalah nama lain dari Al-Quran yang Allah sebut di dalam firman-Nya. Kan ada beberapa nama, ya, selain Al-Quran itu Allah menyebutnya sebagai Al-Quran. Allah juga menyebutnya dalam ayat yang lain Al-Kitab. Seperti tadi, dzalikal kitabu la raiba fi.
Ada juga kemudian Allah menyebut az-zikra dalam ayat yang kita baca tadi. Dan yang keempat, dalam ayat yang lain Allah sebut Al-Quran itu dengan sebutan Al-Furqan. Maknanya sama, Al-Quran. Makna wahid. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi janji Allah, jaminan dari Allah. Dan faktanya memang ya, Al-Quran itu tetap orisinil hingga hari ini. Gak usah ragu ada penipuan. Gak usah ragu ada yang menambah atau mengurangi. Atau ragu ada yang memanipulasi. Enggak. Karena Allah yang menjaganya. Secara hakiki Allah yang menjaga. Mesti secara zahir Allah mendorong setiap kita untuk menjaganya pula. Allah menganugerahkan karunia dan pahala yang besar bagi mereka yang menjaga Al-Quran. Hafizul Quran. Dengan cara apa? Dengan cara menghafalnya. Jadi subhanallah, apalagi belakangan ini para proses ataupun program tahfidz ini luar biasa. Dan ini menjadi sebuah optimisme tersendiri. Mudah-mudahan bukan semata-mata tren ya, bukan semata-mata karena sedang musim, semata-mata karena sedang banyak peminat. Ya, tidak, dan mudah-mudahan tidak. Tapi atas dasar semangat bagaimana keutamaan dan anugerah Allah yang menjadikan dia sebagai penjaga Quran secara zahir. Allah yang menjaga, di antara bentuk penjagaan Allah adalah dengan senantiasa ada dan banyaknya dari hamba-hamba yang terpilih untuk menjadi penjaga Al-Quran dengan cara menjadi hafizul Quran, penghafal Quran. Dan lagi-lagi tentu keagungan dan anugerah bagi para penghafal Quran bukan semata dari aktivitas menghafalnya, tetapi dari kesempurnaan dia juga menjadikan Quran yang dia baca, yang dia hafal, kemudian dijadikannya petunjuk, kemudian dia beramal sebagaimana petunjuk dari Al-Quran yang dia hafal. Bagi para penghafal Quran bukan hanya keagungan pahala bagi dirinya, tetapi juga dia akan menjadi syafi'an li ahli. Dia akan menjadi penolong, pembela di yaumil akhir, mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bagi para penghafal Quran. Luar biasa. Dia akan diberikan kesempatan untuk memuliakan orang tuanya, membela orang tuanya di yaumil akhir, bahkan akan diberikan kesempatan menganugerahkan orang tua dengan mahkota keagungan. Subhanallah. Dengan motivasi-motivasi inilah kemudian senantiasa ada dari umat Rasulullah yang menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkan Al-Quran. Ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Subhanallah. Dan ini harus kita syukuri dan harus kita motivasi terus. Mari kita berlomba-lomba untuk mengagungkan Al-Quran, berlomba-lomba untuk juga menjadi penjaga Al-Quran. Sahabat billah, jamaah, kaum muslimin, pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga memotivasi kita untuk menjadi orang yang terbaik di antara hamba Allah. Bagaimana caranya? Yakni menjadi pembelajar dan pengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, iya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Maka sungguh mulia wahai para guru, para ustadz, para kiai yang senantiasa belajar dan kemudian juga senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada umat dari generasi ke generasi. Dan mudah-mudahan kita, generasi di belakang kita, menjadi umat terbaik dengan cara menjadi pembelajar dan menjadi pengajar Al-Quran. Sahabat billah rahimakumullah, ya, tentu sebaik-baik dari pembelajar dan pengajar Quran tidak akan dianggap sebagai manusia yang terbaik dari hamba Allah, dari umat Rasulullah, kalau tidak kemudian disempurnakan, disertai dengan pengamalannya. Ya. Belajar, mengajar untuk tujuan apa? Untuk kemudian setelah dipahami dari pembelajaran diamalkan. Ya. Baik petunjuk itu mengatur pribadi, petunjuk Allah dalam Quran itu mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau juga petunjuk itu mengatur manusia saat dia mempresentasikan dirinya, saat dia mengatur dirinya. Petunjuk Quran hablum minallah, petunjuk Quran hablum minannas, dan petunjuk Quran hablum bin nafs. Semuanya harus kita pahami, harus kita pelajari untuk kemudian diamalkan. Baru kemudian insya Allah sebaik-baik umat Rasulullah, sebaik-baik hamba akan diperoleh. Nah, hablum minallah ditunjuki dalam Al-Quran, ditunjukkan dalam Al-Quran, baik dalam aspek akidah, ya, dalam aspek tauhid, yang kedua dalam ibadah mahdhah. Hablum bin nafs, hubungan kita dengan diri sendiri dalam masalah berpakaian, dalam masalah makanan, dalam masalah akhlak. Pakaian kita, makanan kita, dan akhlak kita haruslah sejalan dan menapaki petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga, petunjuk Al-Quran mengatur kita saat kita bermuamalah, saat kita berhubungan dengan manusia yang lainnya, dalam masalah muamalah dan dalam masalah uqubah. Dalam masalah ekonomi ada di alam Quran, dalam masalah sosial, masalah politik, masalah hukum, masalah hubungan luar negeri, termasuk bagaimana menyelesaikan urusan musibah yang hari ini terjadi, yang berlarut-larut, yang memberikan dampak semakin luas. Maka ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan petunjuk Quran akan menjadikan diri kita menjadi pribadi soleh. Dengan petunjuk Quran akan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang soleh. Dengan petunjuk Quran akan menjadikan kita bagian dari umat, bahkan menjadikan umat, menjadikan masyarakat, menjadikan bangsa atau negara menjadi umat, masyarakat, dan negara yang soleh. Selamat di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah. Allah Maha tahu segala kekurangan kelebihan kita, manusia. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka aturan dari zat Allah yang menjadi pencipta kita tentu adalah petunjuk dan aturan yang paling benar dan akan membawa kebaikan bagi setiap makhluk ciptaannya. Kalau setiap produsen atau pabrik mengeluarkan produk, biasanya di situ ada buku saku bagaimana aturan pemakaiannya. Mulai dari motor, mesin cuci, hingga HP, bahkan produk yang lebih canggih, biasanya di situ mesti ada buku petunjuk. Petunjuk yang tepat bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memelihara dari produk tersebut, tentu adalah petunjuk yang bersumber dari produsen produk tersebut. Jangan menggunakan produk yang lain. Ya. Gitu. Maka ketika kita manusia
Bagaimana kita agar menjadi manusia yang baik, menjadi makhluk Allah yang selamat dunia dan akhirat, yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang, tentu adalah apabila kita menggunakan petunjuk dari pencipta dan pengatur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka niscaya bukan keselamatan yang diraih, tapi akan terjadi kesesatan, akan terjadi malapetaka dan kesulitan, sebagaimana apa yang kita rasakan di hari-hari belakangan ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi menjadi tazkirah, dan mudah-mudahan Ramadan dengan Al-Quran diturunkan di dalamnya menjadi berkah bagi kita di tengah wabah. Kita bisa memahami kenapa wabah ini bisa terjadi, dan kita akan juga memahami dari Al-Quran bagaimana wabah ini kemudian bisa kita hadapi dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat billah, kaum muslimin, terutama anak-anakku dan ayah bunda rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini ada manfaatnya, dan insya Allah di esok hari kita masih akan sambung bagaimana mengagungkan dan kemudian mentaati Al-Quran lebih dalam lagi dan lebih aplikasi lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan tentu saja insya Allah esok petang kembali kita berjumpa kembali di acara dan di waktu yang sama, serta di laman Facebook Pesantren Khairul Ummah yang sama. Wallahu bisawab, wallahu a'lam bisawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.